pasukan saya minta pasukan merah kumpul sini semua, depan. Kumpul. Ayo yang masih di luar kumpul sekarang. Tadi malam saya sudah kasih pengarahan, jangan lembek kita orang Dayak. Ya, saya tahu kalian kepanasan, tapi saya minta kalian dengarkan sebentar, nanti saya mau bicara. Kumpul, yang masih di luar bergabung. Yang masih ada di luar bergabung. Ya, kita tario dulu, siap. Teriak sekuat-kuatnya ikut saya. Kalian udah biasa latihan. Biar semangat, biar panas ini terasa sejuk ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Majelis Adat Dayak Nasional yang dalam hal ini diwakili oleh Sekjen Majelis Adat Dayak Nasional. Yang saya hormati Ketua Dewan Adat Provinsi Kalimantan Barat Pak Cornelius Kimha. Yang saya hormati Bupati Sintang beserta Wakil Bupati Sintang dan seluruh Forkopimda Kabupaten Sintang beserta seluruh pejabat OPD Kabupaten Sintang yang saya hormati. Yang saya hormati teman-teman anggota pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sintang yang hadir. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tentu yang saya hormati dan saya banggakan seluruh ketua Dewan Adat Kecamatan Kabupaten Sintang. Yang saya cintai, saya banggakan seluruh masyarakat adat Dayak Kabupaten Sintang, terkhusus pasukan Tario Borneo Bangkoli Rajang Kabupaten Sintang. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yakobus Kumis tadi. Saya tahu bagaimana perkembangan masyarakat adat Dayak dari waktu ke waktu. Masalah banyak, tadi sudah disampaikan. Tantangan banyak, kesulitan banyak, yang mau mengganggu kemajuan kita juga banyak. Oleh karenanya, nggak ada sukses itu gratis. Anak muda, nggak ada. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Yang saya hormati juga, nampaknya tadi saya dapat mendengar salam kepada Pak Eliakim Simon Jalil. Beliau apakah hadir di sini? Kalau ada, saya minta berdiri. Pak Simon Jalil, saya minta Bapak ke sini Pak, dengan hormat saya minta Pak Simon ke panggung. Kita tepuk tangan untuk Pak Simon. Jemput, pasukan jemput. Sembari Pak Simon berjalan, saya akan teruskan karena waktu terus berputar dan kalian kepanasan. Ya, saya berharap gawai Dayak ini menjadi momentum supaya tidak sekedar seremonial. Kalau hanya seremonial, ini tidak lebih dari pesta yang menguras dana, pesta yang menguras tenaga,
Coba sekarang rasakan, kalian berjemur di sana, terus manfaatnya nggak ada. Betul nggak? Oleh karenanya gawai Dayak itu harus bermanfaat. Apa manfaatnya bisa kita ambil? Salah satunya, nih dari jualan ini bisa kita kenal makanan khas Dayak. Kemudian manfaat yang kedua, tentu bagaimana silaturahmi, menjalin kebersamaan, persatuan, solidaritas, saling menopang satu sama lain yang sering saya sampaikan. Kita tidak boleh anti suku lain di tempat kita, tidak. Saya aja cari makan di Jawa sana. Pak Simon, terima kasih bisa berdiri di samping saya. Saya sengaja mengundang beliau ini ke sini. Pak Simon ini dulu waktu jadi bupati, saya masih hidup luntah-lantung di Sintang. Supaya kalian tahu ini, bagaimana Dayak menopang Dayak. Kemudian waktu saya kerja di PT Erna, dipanggil oleh Pak Simon, Lazarus, kau pulang jalan dari sana, kembali ke Sintang. Saya bilang, Pak, nanti saya mau makan apa? Nanti aku bantu hidup kau di Sintang, dia bilang. Nih biar tahu, ada sejarah hidup saya, sejengkal dari perjalanan hidup saya, mungkin lebih, yang ditopang oleh Pak Simon. Kalau tidak ada Simon Jalil ini, tidak ada Lazarus hari ini. Biar kalian tahu, bukan saya mau pamer Pak Simon, bukan. Tetapi bagaimana Dayak itu bermanfaat bagi Dayak-Dayak yang lain. Jadi jangan Dayak ini tadi setelah sukses, kata Pak Yakobus, hanya mengurus dirinya sendiri. Saya mau tanya kepada TBBR, waktu kalian datang ke Pontianak, jumlah kalian kurang lebih 20.000 orang. Siapa yang kasih kalian makan? Siapa? Siapa? Pak Simon. Waktu Dayak ketemu Pak Jokowi di Pontianak, kami rapat sampai jam 11 malam, bicara konsumsi 20.000 orang. Banyak orang datang ikut bicara, ada saksi hidup di sana, Pak Kimha. Ya, tanya Pak Kimha, ikut rapat. Tidak ada satu pun yang berani membantu selain Lazarus yang ada di depan ini. Kenapa saya lakukan itu? Akibat dari yang ditularkan oleh Pak Simon Jalil kepada saya. Saya besar karena Pak Simon yang tokoh Dayak, dan setelah saya besar, saya gunakan kekuatan itu untuk menopang kita semua. Sekuat dan semampu yang saya bisa. Tadi malam Pak Simon saya ditemui anak-anak dari TBBR ini di Balai Angin. Malam-malam saya ke sana kasih pengarahan. Pesan saya cuma satu, ikuti gawai ini dengan sukacita dan jaga keamanan dan ketentraman gawai ini. Tunjukkan bahwa kita orang Dayak itu Dayak yang beradat dan bermartabat. Setuju? Oleh karenanya saya minta gawai ini aman dan tentram. Saya nanti akan kasih kesempatan Pak Simon bicara sepatah dua kata di sini. Ya. Saya sekarang Ketua Komisi 5 DPR RI. Pimpinan komisi di DPR RI sudah 3 periode. 2 periode wakil ketua, periode ketiganya saya naik jadi ketua komisi. Dari 11 komisi yang ada, PDI Perjuangan anggota DPR-nya 128 orang. Yang jadi ketua komisi hanya 3 orang. Dari 3 orang itu ada Lazarus yang orang Dayak. Dari 3 orang. Dari 128 orang. Berarti kita orang Dayak ini bisa. Kita orang Dayak ini mampu. Asal mau belajar. Menata diri. Waktu kemarin gawai di Pontianak, Pak Simon, saya ngasih kata sambutan, orang sudah riuh minta hiburan. Lalu saya teriak kepada anak muda yang ada di tribun, hai anak muda, tidak dengan berjoget dan menari sampai besok pagi Anda bisa menggenggam masa depan Anda. Tapi ketika Anda mendengarkan petuah dan nasihat dari saya, mungkin ada bekal buat Anda bisa menggapai masa depan Anda lebih baik. Semua diam, baru mulai mendengar saya bicara. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, terutama anak muda ini, kalau yang tua-tua sudah tipis harapannya, tinggal bertahan. Untuk memperbaiki diri tidak banyak waktu.
Tetapi yang muda-muda yang banyak di depan saya ini, inilah waktunya kalian untuk menata diri. Jika salah tujuan kompas kalian arahkan sekarang, maka salahlah harapan dan mimpi kalian di masa depan. Tetapi jika tepat Anda mengarahkan tujuan Anda hari ini, maka kesuksesan itu akan Anda gapai di masa depan. Tidak itu kemungkinan kalian akan menjadi Lazarus yang baru. Saya mencatatkan sejarah, ya Pak Simon ya, mau diakui atau tidak. Tapi saya kepingin besok bukan hanya satu Lazarus di Senayan sana. Kalau bisa ada lebih banyak Lazarus lain di Senayan sana. Ada kuncinya. Daya ini penyakitnya satu, paling sulit untuk kita dikompak. Sulit, tidak mudah. Hari ini kita menata diri, bukan tidak mungkin, tapi sulit. Kita ini terlalu lama dipimpin orang, terlalu lama dimarginalkan. Akhirnya mental hamba itu jadi mendarah daging. Tahu nak mental hamba? Senang bertuan kepada orang lain, lebih bangga menjadi budak orang lain daripada bertuan kepada tuannya sendiri. Ingat kata-kata saya, robah mental itu. Kesempatan ada pada kita dan kekuatan itu ada pada kita. Tidak mungkin orang lain kasih. Jangan bermimpi Anda akan mendapat hadiah namanya kekuasaan. Tidak usah bermimpi. Saya keliling dari daerah ke daerah setiap tahun selama 3 periode, dan saya tahu kondisi di dalam. Oleh karenanya pesan saya cuma satu, gawai ini kita jadikan momentum untuk kita berbenah diri. Kalaupun kita harus rugi seperti kata ketua panitia tadi, tidak apa-apa. Berapa banyak orang Dayak sudah jadi pejabat? Berapa sih duit tadi yang dihitung? Betul enggak? Yang jadi masalah ini tidak ada yang mau peduli, itu yang jadi persoalan. Bukan biayanya yang berat. Anggota DPRD Kabupaten Sintang berapa banyak orang Dayak di situ? Kalau mereka ini sepakat, kalah bupati itu. Pertanyaannya, kompak enggak? Jadi kita tidak usah mengadili siapapun, kita adili diri sendiri. Tadi malam saya datang ke TBBR, saya minta datang 3.000 orang, saya bilang, saya jamin makan kalian selama di Sintang. Betul nggak saya ngomong begitu tadi malam? Tidak akan kalian sebuat kelaparan di Sintang, saya yang jamin. Ada nggak yang selain Lazarus yang datang ke situ melihat kalian dan menjamin kalian seperti itu? Tidak ada. Jadi kita tidak usah banyak ngomong lah. Pak Yakobus, dari Dewan Adat Dayak Nasional PR kita masih banyak Pak. Jadi kita tidak usah bicara yang besar-besar, yang kecil-kecil dulu kita benahi. Tapi lebih daripada itu saya bersyukur. Kemarin saya buka gawai Dayak di Melawi, kemudian saya menghadiri pesta Pamolek Meo di Kapuas Hulu. Besok saya menghadiri pembukaan gawai Dayak di Sanggau. Tanggal 18 nanti saya ikut membuka pekan gawai Dayak di Skadau. Saya akan keliling semua. Sebelum saya kasih ke Pak Simon, saya tidak perlu berbanyak-banyak. Saya rasa cukup itu dulu. Di lain waktu, lain kesempatan akan saya sampaikan lagi. Ingat, terakhir, pemilu 2024 sudah dekat. Tadi Pak Yakobus singgung, memang orang Dayak ini tidak boleh. Apa itu ngomong-ngomong politik? Akibat suara seperti inilah, kita ini lebih senang jadi hamba daripada jadi tuan. Ya, politik ini harus kita kejar. Kekuasaan itu harus direbut. Tidak ada bisa kita dapat dengan belas kasih orang. Tidak ada, betul enggak? Perjuangkan, tapi ikut aturan main sesuai konstitusi yang berlaku. Itu Dayak beradat saya bilang tadi. Tuh loh, bukan berarti setelah kalah ngajak demo. Setelah kalah ngajak demo. Waktu bertanding tidak jelas arahnya kemana. Betul enggak? Itulah kita tidak cerdas. Saya kalau Anda setelah kalah ngajak demo, pasti saya tidak mau ikut, karena saya Dayak beradat. Loh, kita harus fair mainnya. Ya, kita fair mainnya. Selagi pertandingan dilakukan, mau nerajang kawan, mau sepak kaki sampai patah, silahkan. Tetapi ketika wasit mengatakan pertandingan selesai, you sebagai pemenang dan kamu yang kalah, kita harus hormat kepada keputusan itu.
Itulah Dayak bermartabat. Di politik perlu kita tunjukkan seperti itu. 2024 kalau Ganjar nggak usah ngomong, itu teman saya di komisi, saya simpan nomornya. Nanti kalau mau lihat WA-WAan saya sama Ganjar tiap hari, nanti tak tunjukkan kapan temu sama saya. Jadi nggak usah no. Saya teman baik Ganjar, 1 periode di DPR karena saya Pak Simon. Pak Ganjar itu 1 periode bersama saya di DPR RI. Waktu Pak Ganjar jadi anggota DPR Komisi 2, beliau sebagai anggota, Lazarus ini sudah sebagai pimpinan di Komisi 5. Pak Ganjar teman baik. Nanti dia akan ke sini tanggal 22 September nanti Pak Ganjar akan ke Kalbar. Ya. Jadi silahkan diikuti. Bukan saya menjadikan ajang ini untuk mengajak kita semua hanya ke Ganjar saja. Saya tahu yang hadir di sini belum tentu semua suka Ganjar. Kita orang Dayak harus ada di mana-mana dan harus mengambil posisi penting di mana-mana. Partai politik besar di Kalimantan Barat yang masih dipegang orang Dayak hanya PDI Perjuangan. Ingat, yang lain sudah lepas semua. Biar tahu nih, kalau mau ngomong politik, nggak usah separuh-separuh. Cukup sampai di situ dulu. Saya rasa lain-lain kita kopi darat saja. Ya, kita diskusikan saja. Di sini hadir orang tua kita, Pak Iliakim Simon Jalil. Beliau nanti menyampaikan beberapa hal. Terakhir ya, saya lupa, tadi Pak Yakobus ngomong soal gubernur. Saya tidak akan mau jadi gubernur. Nah, tidak akan mau maju jadi gubernur kalau DPR RI nanti suara saya tidak dapat banyak. Saya maju dulu DPR RI, ya, amankan dulu kursi DPR RI supaya orang kita nanti kuat juga di Senayan. Setelah itu saya lihat juga perolehan kursi DPRD provinsi dari PDI Perjuangan. Kenapa? Ini Pak Simon, kalau gubernurnya dipegang tapi DPR-nya dikuasai orang pun kita tidak bisa apa-apa. Ngangguk Pak Simon. Jadi kalau mau suruh saya jadi gubernur, biar kita ini cerdas. DPRD provinsinya seperti Pak Yakobus tadi sampaikan, kita kuasai, soal siapa pekat kita baik-baik di lapangan. Setuju? Nanti kita atur siapa daerah mana kepada siapa. Seperti Pak Jeprai tadi maju DPR RI juga. Saya juga dorong, saya punya anak suruh belajar. Kau belajar, bapak udah mau pensiun. Maju ke DPR RI juga. Ada banyak lagi yang lain. Oleh karenanya sebelum Pak Simon pidato, kalau tidak malu-malu dan kalau masih punya semangat, saya minta yang mencalonkan diri, baik provinsi, kabupaten, kota, DPR RI maju ke sini supaya masyarakat bisa tahu. Saya undang dengan hormat. Bagi yang mau, yang tidak nanti kalau mau tak kenalin satu-satu. Yang tidak pun tidak apa-apa. Ada yang berkenan? Sepakat atau tidak maju? Atau sepakat maju sini Jeb, ajak Jeb. Ini malu-malu kan kawan nih Pak Jeprai. Ini biar tahu dari partai apapun. Ya, dari partai apapun. Mana Andreas Sasap? Saya dengar juga maju Andreas Sasap nih. Mana? Ayo, maju sini. Nah, supaya orang Dayak ini tahu berapa banyak yang mau maju ke DPR RI, ke DPRD provinsi dan kabupaten kota. TPBR ada enggak yang nyalonkan diri? Kalau ada maju sini. Ayo maju. Naik sini. Nanti tak kenalkan satu-satu dari partai mana. Biar adil. Ini panggung punya kita semua, bukan punya Pak Lazarus atau nanti malahan disebut panggungnya PDI Perjuangan. Enggak. Ini panggung kita semua. Ya, silahkan naik. Mana lagi yang lain? Di atas ada enggak tuh calon-calon DPR di atas? DPRD provinsi, kabupaten, kota. Kalau ada naik ke sini. DPD Pak Kima. Ada Pak Daud Jordan tadi, silahkan sini. Ada David Ondon, mana David Ondon? Ada Bang David Ondon. Nah, silahkan. Nah, nanti tak kenalin satu-satu supaya tahu. Kita mendengarkan nanti sambutan Pak Simon, termasuk saya sebentar lagi jadi murid Pak Simon kembali. Saya mau dengar Pak Simon kasih arahan dan petunjuk kepada kita. Sudah lengkap belum? Silahkan naik. TPBR jangan bubar dulu sebentar. Sebentar, ayo. Yang lagi berjalan ke arah sana coba kembali dulu.
Tidak lama lagi, tinggal 10 menit selesai. Ayo, tahan 10 menit. Nanti malam saya kasih makan enak. Ya. Oke, sudah semua? Oke. Dari ujung maju dulu yang DPD RI. Mana Pak Kimha? Di sini. Pak Kimha, Daud Jordan, kemudian si siapa ini? Pak David Ondon. Nah, ini DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah. Sekarang dari 4 anggota DPD RI hanya 1 orang kita, Maria Goretti. Hanya 1 orang dari 4 orang, Pak Yakobus. Ya, dari 4 orang hanya 1. Sekarang ada 3 orang hebat di sini. Ada Daud Jordan. Siapa yang tidak kenal Daud Jordan? Kenal Daud Jordan enggak? Kalau enggak kenal Daud Jordan, keterlaluan. Sungguh terlalu kata lagu dangdut. Ya, Pak Daud Jordan ini petinju hebat kita. Salah satu putra terbaik Dayak yang mengukir sejarah bukan hanya nasional tapi di internasional. Ya, dia orang baik. Saya kenal sama dia dari sebelum dia apa-apa. Betul Daud? Masih abangnya dulu jadi petinju. Saya punya nama Sasana Lazarus di Ketapang dulu. Betul Daud? Dan ada petinju saya dulu jadi juara nasional. Ini, saya kenal Daud ini sebelum dia apa-apa. Sampai hari ini dia jadi juara dunia. Harusnya nggak usah susah lagi Daud kesana kemari memperkenalkan diri. Cukup baleho kirim kemana-mana orang tahu. Tinggal coblos pada saat pemilu. Yang kedua yang di tengah ini Pak Kimha, Cornelius Kimha. Ini temannya Pak Simon di APDN dulu bukan? Tidak. Oh tidak, beda jalur. Ya, tapi beliau pernah jadi bupati di Kabupaten Mempawah. Nyalon DPD RI, Ketua DAD Provinsi Kalimantan Barat. Nggak usah ditanya kalau bidang pemerintahan. Ya, salah satu tokoh kita. Kemudian nih David Ondon yang di belah kanan. Nah, ini David Ondon ini keluarga Ondon, adiknya Catherine Ondon, anggota DPR RI. Ya, jadi kalau Fam Ondon ini semua kita sudah tahu lah. Beliau ini kiprah di adat, saya tahu bagaimana kepeduliannya terhadap orang Dayak. Komitmennya tidak diragukan. Ada 3 di sini. Dari 4 kursi jatah Kalimantan Barat kita hari ini hanya 1. Bagaimana ke depan dari 4 jatah kursi Kalimantan Barat ini minimal kita bisa ambil 3. Setuju? Nah, jadi DPD ini jangan diremehkan. Ya, saya rasa silahkan yang anggota DPD sekarang geser ke kiri atau maju ke depan. Mundur ke belakang. Sekarang saya mau DPRD Provinsi, maju ke depan dulu, calon DPRD Provinsi. Silakan. Ayo, nanti saya perkenalkan. Ini Pak Jepray Edward, mana lagi masih ada? Oh, hanya 2 saja. Provinsi hanya 2 saja. Pak Jepray Edward. Ya, kenal nggak Pak Jepray ini? Kenal, Ketua Dewan Adat Dayak, pernah jadi anggota dan pimpinan, bahkan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Sintang. Pak Jepray Edward, ya, beliau ini kalau bicara soal bagaimana dinamika DPR, jam terbangnya tinggi, 1 angkatan sama saya, tapi beliau ini tidak bergerak-gerak dari kabupaten, ya. Sekarang dia mau ke provinsi, wajib kita dukung, ya. Yang sudah punya pengalaman pasti nanti bisa bersaing ketika bertanding di sana. Kemudian yang di sebelahnya lebih dikenal dengan nama Asroni, nah, kartu as ini. Ini kartu as, Asroni, ya, dari Perindo, asal Tebidah, ya. Sekarang beliau incumbent di DPRD Provinsi Kalimantan Barat, ya. Sudah punya pengalaman. Orang Dayak tidak kalah sebetulnya, tapi seringkali waktu mau pemilu itu kita tidak mengenal lebih jauh. Nah, supaya ini bisa menjadi media juga gawai Dayak ini. Terima kasih Pak Jepray dan Pak Roni. Kemudian kabupaten nih yang banyak nih. Nanti DPR terakhir.